Oke, hai semuanya, kembali ke channel saya, nama saya Adri Yoga, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar menarik, terutama buat kalian teman-teman yang mau ngelanjutin ke jenjang pendidikan S2, yang kemarin baru lulus S1 atau yang udah lama lulus S1, kepingin sih rasanya saya ngelanjutin S2, dan saya mau share sedikit pengalaman saya, gimana sih rasanya S2. Oke, so let's get started. Jangan lupa like sama subscribe ya. Jadi S2 itu berbeda sama S1. S2 itu cuma memakan waktu 2 tahun. Oh ya, sebelumnya saya lupa bilang saya itu S2-nya di mana. Jadi dulu waktu saya S1 itu saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan saya melanjutkan S2 saya dengan jurusan yang sama, yaitu S2 pendidikan bahasa Inggris. Jadinya linear. Apa itu linear? Mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas tentang hal itu. Tapi yang pada umumnya secara singkat itu adalah jurusan S1 dengan S2 itu memiliki kesamaan atau lurus, jenjang ilmunya itu sama seperti itu. Itu kurang lebih linear seperti itu. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya masalah linear. Dan kuliah S2 itu benar-benar seru dan mengasihkan. Jadi saya mengambil S2 di Universitas Pendidikan Mandalika. Awalnya saya itu seorang guru yang mengajar di SMP, sekolah menengah pertama. Jadi saya melihat dan saya kepingin juga lebih memiliki ilmu, dan sebenarnya jujur saya melanjutkan S2 itu karena saya memiliki keinginan untuk menjadi dosen. Jadi saya ingin menjadi dosen karena syarat minimal untuk menjadi dosen itu adalah S2. Jadi saya melanjutkan studi S2 saya. Nah, back to topic, S2 itu gimana sih? Perkuliahannya gimana? Terus habis itu berapa lama jenjangnya S2 itu? Jadi S2 itu kita S2 itu selama 2 tahun. Jadi 2 tahun kita menjalankan S2. Paling cepatnya itu 1,5 tahun, sama kayak S1 itu 4 tahun, dan paling cepatnya itu 3,5 tahun kalau bisa. Tapi biasanya S2 itu 2 tahun, dan itu cuman 4 semester jadinya. Jadi nggak sampai 4 tahun, nggak sampai lebih dari 4 tahun biasanya. Tapi dilemanya adalah ketika S2 ini kan kita tidak seperti S1. Karena pengalaman saya juga bekerja sebagai guru, dan saya kuliah sambilan bekerja, dan banyak juga teman-teman kelas saya yang kerja dan kuliah juga, jadi manajemen waktu itu benar-benar diatur banget. Mungkin ada yang S1 sambil kerja. Kalau misalnya udah S1 sambil kerja, terus habis itu S2-nya juga sambil kerja, itu lebih gampang dia untuk memanajemen waktu. Tapi karena kebanyakan dari kita S1-nya tuh nggak kerja, kebanyakan ya, saya nggak bilang tidak semuanya, kebanyakan kita itu nggak kerja, jadinya waktu untuk kuliah itu sangatlah banyak. Dan memang di S2 ini kalau di kampus saya itu dosennya pengertian, dalam artian oke, tidak apa-apa bekerja, kita ditoleransi untuk pekerjaan kita, karena banyak juga teman-teman kelas yang bekerja, jadinya kita tidak perlu terlalu intens datang ke kelas juga tidak apa-apa, yang penting mengerjakan tugas dan ya hadir, kalau bisa hadir, dan di lebih utamakan teman-teman yang hadir sebenarnya dari segi nilai. Tapi kalau mengerjakan tugas saja boleh saja kalau di kampus saya seperti itu, karena dosennya lebih ada toleransi untuk teman-teman yang S2. Jadi S2 itu sebenarnya benar-benar seru. Kenapa saya bilang seru? Pada saat saya masuk, jadi saya tuh baru saja menyelesaikan semester 1, sekarang mau masuk ke semester 2. Sudah mau masuk semester genap, tapi masih masa libur lah ya, bisa kita bilang. Mungkin semester depan masuk ke semester genap. Dan selama saya 1 semester di S2 ini,
benar-benar bagi saya, karena mungkin orangnya saya suka banget diskusi, suka banget mendengarkan topik, suka banget memberikan ide dan gagasan. Jadinya saya agak seneng banget kalau misalnya di kelas. Cuman yang agak beribetnya itu adalah tugas-tugasnya, karena ya kita harus mengimbangi pekerjaan sama kuliah. Misalnya pagi sampai siang kita kuliah dan sorenya itu pagi sampai siang itu kita kerja dan sorenya itu kita kuliah. Yaitu kehidupan saya. Dan biasanya kita itu kuliah itu tergantung kesepakatan dosen. Kalau di kampus saya, karena seperti yang saya bilang tadi, ada toleransi, jadi dosen itu mengerti. Jadi kita mencari hari Sabtu itu pasti keambil. Biasanya yang S1 itu hari Sabtu itu libur kuliahnya, kita masuk karena satu-satunya tempat libur di sana. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu biasanya itu kita berkuliah. Dan pada saat kuliah ini seperti yang saya bilang tadi, berdiskusi itu benar-benar saya suka dan benar-benar seru. Karena berbeda dengan S1, ketika kita duduk di depannya dosennya menjelaskan dengan PowerPoint dan lain sebagainya, kita biasanya cuman mungkin ada beberapa yang bertanya, tapi tidak seintens di S2. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di S2 ini benar-benar saya mengalami selama 1 semester ini, kita itu bisa dibilang benar-benar saling mengutarakan pendapat, saling mengutarakan teori dengan dosennya. Jadi benar-benar kita itu saling lempar tangkap percakapan, lempar tangkap sebuah ide, gagasan, teori dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang terjadi di kelas saya, dan I really enjoy that. Saya benar-benar senang ketika diskusi, ketika saya menyumbangkan ide saya. Dan mungkin S1 ketika dosen kita ngomong teori saya begini, kita mungkin kenapa begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau di S2 kita terkadang Pak, kami menemukan ini seperti ini, bagaimana teori Bapak ini berbeda dengan apa yang kami temukan. Dan jadi pembahasan itu benar-benar panjang, dan kadang-kadang kita lupa bahwa jam 1 mata kuliah itu udah selesai. Saking asiknya kita pembahasan, saking asiknya kita berdiskusi, saking asiknya kita mengutarakan ide dan gagasan kita, jadinya kita lupa bahwa jamnya sudah selesai. Kadang-kadang kita sampai kelolosan seperti itu. Dan untuk teman-teman yang melanjutkan S2 juga, dimulai dari mata kuliah ya. Jadi sebenarnya waktu saya masuk, mata kuliah yang saya dapetin itu cuma 6 mata kuliah itu dengan bobot masing-masing 2 SKS. Jadi seperti itu, bobot masing-masing 2 SKS. Dan jadi ya lebih sedikit tentunya daripada kita yang S1. Yang S1 kita biasanya awal semester itu kita mendapatkan kurang lebih 20 SKS atau mungkin dihabisin sampai 24 SKS, tapi kita di sini cuma mendapatkan 6 mata kuliah dan berlanjut lagi. Jadi seperti itu kuliah S2. Dan buat teman-teman yang ngambil S2-nya pendidikan, itu biasanya ada PPL-nya. Nah, menarik nih, S2 ada PPL-nya. Nanti kita bahas di video selanjutnya, tapi secara intens PPL itu biasanya di semester 3. Di semester 3 seperti itu. Jadi mungkin sekian mengenai video saya, pengalaman saya tentang S2. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ini cuman opening aja ya. Saya kepingin juga besok ngebuat kayak misalnya ngevlog ketika saya di kampus, ketika meminta pendapat teman-teman juga, karena kebanyakan teman-teman saya kuliah S2 ini lebih tua umurnya daripada saya. Ada sih yang muda tapi cuman beberapa, dan mereka juga punya pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa di-share ke teman-teman semuanya. Jadi saya harap teman-teman stay tune dan jangan lupa like video ini dan subscribe juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.